Hai, kenalin. Hmm? Hmm. Ih. Hmm? Di mana aku? Tolong. Jarimu adalah harimau. Kamu tahu betapa beratnya perjuangan para pahlawan dari Kalimantan Selatan dalam menentukan diri ke bagian Republik Indonesia. 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Tepat pada tanggal ini, 17 Agustus tahun 1945, lewat Bung Karno, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Namun, setelah situasi yang sedemikian rumit dalam perundingan Lingkarjati, penjajah Belanda hanya mengakui daerah Jawa, Sumatera, dan Madura saja yang masuk dalam Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, bagaimana nasib daerah lainnya, khususnya daerah Kalimantan Selatan? Ya, tepat sekali, masyarakat Kalimantan Selatan masih harus berjuang merebut kemerdekaannya. Dalam situasi ini, pemuda-pemuda asal Kalimantan yang ada di Pulau Jawa dikerahkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia di Pulau Kalimantan. Salah satu di antara bagian pemuda ialah Hasan Basri, anak benua kelahiran Kandangan yang menempuh pendidikan di Jawa, serta aktif dalam organisasi kepemudaan Kalimantan yang berpusat di Surabaya. Setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 13 Oktober 1945, Hasan Basri berhasil menyusup pulang ke Kalimantan dengan ikut menumpangi kapal Bintang Tulen yang berangkat dari Pelabuhan Kalimas, Surabaya. Sesampainya di Banjarmasin, 18 November 1945, Hasan Basri menemui Haji Abdurrahman Siddiq di Pekalongan dan menyerahkan poster tentang kemerdekaan Indonesia untuk disebarluaskan ke daerah-daerah di Kalimantan Selatan. Di Haluyan, tepatnya pada tanggal 5 Mei 1946, para pejuang mendirikan Laskar Saifullah dengan Hasan Basri sebagai pemimpin organisasi tersebut. Namun sayang, pada tanggal 24 September 1946, saat acara pasar amal, banyak tokoh Laskar Saifullah yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda. Karena itu, Hasan Basri mereorganisir anggota yang tersisa dan membentuk Banteng Indonesia. Namun, karena ketidakseimbangan kekuatan serta tidak adanya kesiapan dan kesatuan komando antar para pejuang, hal ini mengakibatkan perjuangan di daerah semakin sulit. Hingga pada tanggal 18 November 1946 di Tabat, Letnan Asri Juhri dan Letnan Muda M. Mursyid Perwira Alni Divisi 4 menemui Hasan Basri untuk menyampaikan sebuah tugas, yaitu mendirikan satu batalion Alni Divisi 4 di Kalimantan Selatan. Pembentukan batalion ini merupakan bagian dari upaya menegaskan bahwa Kalimantan adalah bagian dari Republik Indonesia, terutama sebagai reaksi terhadap perjanjian Lingkarjati. Dengan menggabungkan pasukan yang ada serta dibaurkan dengan pasukan Banteng Indonesia, Hasan Basri berhasil membentuk batalion Alri Divisi 4 Kalimantan Selatan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perjanjian Lingkarjati yang dibuat pada tanggal 25 Maret 1947, Belanda hanya mengakui secara de facto kekuasaan Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Artinya, daerah lainnya dan khususnya Kalimantan masih dikuasai Belanda. Akan tetapi, para pejuang di Kalimantan tidak terpengaruh dengan perjanjian tersebut. Mereka terus berjuang melawan Belanda. Hingga di perjanjian selanjutnya, yaitu Perjanjian Renville, yang disepakati pada tanggal 17 Januari 1948. Belanda memaksa para pejuang untuk pindah lokasi sesuai perjanjian Lingkarjati. Namun, para pejuang menolak untuk pindah dan tetap melakukan perlawanan. Sampai akhirnya, pada tanggal 29 Mei 1948, militer Belanda melakukan pengecaman kepada Hasan Basri dan pasukan yang ada di Kalimantan Selatan untuk menyerah kepada pemerintahan Belanda. Ya, ancaman tersebut tidak ada artinya bagi Hasan Basri dan para pejuang lainnya. Mereka tidak takut akan ancaman tersebut dan tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga perlawanan terus dilakukan oleh pejuang Kalimantan Selatan melalui strategi gerilya yang sangat merupakan pihak tentara Belanda.
perlawanan pun semakin memanas, tidak hanya di Kalimantan Selatan, tapi juga di daerah-daerah lainnya, juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya, pada tanggal 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati. Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Jakarta, yang dikenal dengan agresi militer Belanda II. Pada saat itu, Belanda juga menangkap dan menawan Presiden Soekarno beserta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Tindakan Belanda ini dikecam oleh dunia internasional. Lalu, pada tanggal 4 Januari 1949, PBB memerintahkan Belanda dan Indonesia untuk menghentikan operasi militernya masing-masing. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949, dipanggillah dan disepakati suatu perjanjian dari kedua belah pihak. Delegasi Indonesia diwakilkan oleh Muhammad Rom dan dari pihak Belanda diwakilkan oleh Van Rooyen, sehingga perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Rom-Rooyen. Isi dari perjanjian Rom-Rooyen ini ialah Indonesia menghentikan perang Belanda, bekerja sama untuk menjaga keamanan dan penertiban, serta berpartisipasi dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Dan untuk Belanda menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, menghentikan operasi militer, serta membebaskan tahanan politik dan tidak akan mendirikan negara baru di wilayah Republik Indonesia. Akhirnya, perjanjian ini membuat para pejuang bisa bernafas lega. Lebih dari sepekan atas perjanjian tersebut, para pejuang kemudian mendirikan pemerintah militer Kalimantan Selatan. Pada tanggal 15 Mei 1949, para pejuang merumuskan proklamasi Kalimantan Selatan. Sampai pada tanggal 16 Mei 1949, diketiklah teks proklamasi oleh Romansi dengan huruf kapital dan juga kitab warna merah. Setelah teks proklamasi diketik, naskah ini diperbanyak 10 lembar dan dibawa ke Hasan Basri untuk ditandatangani. Dan akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Tepatnya pada tanggal 17 Mei 1949, dilaksanakanlah pembacaan teks proklamasi Kalimantan Selatan di Desa Mandapai, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang di dalamnya menyatakan bahwa Kalimantan Selatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Merdeka. Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan mempermaklumkan berdirinya pemerintah gubernur tentara dari ALRI melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian Republik Indonesia, memenuhi proklamasi 17 Agustus tahun 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan. Tetap merdeka. Dan untuk mengenang serta menghormati jasa para pejuang revolusi fisik di Kalimantan Selatan, maka dibangunlah Stadion 17 Mei dan Museum Wasaka agar generasi selanjutnya bisa tahu kilas balik perjuangan para pahlawan bangsa dalam meraih kemerdekaannya, khususnya di Kalimantan Selatan. Berada di tepian Sungai Martapura, tepat di bawah jembatan Benua Anyar, bangunan yang masih mempertahankan suku adat Banjar itu rupanya menyimpan saksi bisu tentang perjuangan rakyat Banjar dalam menyatukan Kalimantan Selatan ke bagian NKRI. Ya, Museum Wajah Sampai Kaputing, moto perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Di dalamnya terdapat banyak peninggalan sejarah tentang revolusi fisik di Kalimantan Selatan. Saat awal kita menjejakkan kaki di tempat ini, nuansa perjuangan rakyat Kalimantan Selatan sangat kental dirasa. Di langkah selanjutnya, membuat kita tahu akan sejarah berdirinya bangunan ini, yang berawal dari sebuah hunian dari seorang saudagar kaya, sampai menjadi sebuah museum. Mulai dari tombak, sumpit, mandau, hingga sebuah lukisan yang menggambarkan betapa beratnya perjuangan para pahlawan kita dalam meraih satu harapan. Tak luput pula dari radio, mesin ketik, hingga jam dinding tua yang menunjukkan betapa lama dan mahalnya sebuah perjuangan untuk kemerdekaan itu dapat dicapai. Namun, karena satu tekad dan satu tujuan, guna menyatukan Kalimantan Selatan ke dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sampai tertulis dalam sejarah
bahwa rakyat Kalimantan Selatan mampu bertahan dalam gempuran dan juga mampu membuktikan bahwa Kalimantan Selatan adalah satu bagian yang tak bisa dilupakan dalam perjuangan bangsa ini. Warisan perjuangan ini kami titipkan kepada generasi penerus untuk dikenang dan dihayati nilai yang terkandung di dalamnya